Baik, kembali bersama kami pemirsa di MNC News, masih bersama kami juga ada Bang Rifki Karsyayuda, anggota Komisi 2 DPR RI, dan juga Bu Betty Epsilon, Komisioner KPU periode 2022 dan juga 2027, serta peneliti Perludem Heroik Pratama. Saya bicara mengenai bagaimana agenda nanti antara DPR dan juga KPU di tanggal 30 Mei. Yang masih dalam perdebatan adalah jumlah hari dalam kampanye ini. KPU menginginkan 90 hari, namun DPR menginginkan 75 hari. Nah, ini perlu diluruskan. Mungkin ini bisa jadi pra-RDP begitu ya sebelum tanggal 30 Mei. Saya ingin minta pendapat dari Bang Rifki terlebih dahulu. Apa alasan untuk lebih memilih 75 hari dibanding 90 hari? Ya, kita ingin kampanye yang lebih efektif, efisien. Sekarang ini intervensi digital di dalam politik kita sudah sangat tinggi. Sehingga kemudian kalau ada alasan, terutama untuk Pilpres ya, 75 hari apa mungkin seorang calon presiden, calon wakil presiden itu menjamah seluruh wilayah di Indonesia. Kalau dengan pola konvensional ya sulit, tapi dengan pola digital amat mungkin. Satu kali menyelenggarakan kegiatan bisa jutaan orang yang menghadiri dan itu bisa disetting sedemikian rupa gitu. Nah, tetapi yang perlu kita juga pikirkan dan perlu kita diskusikan bersama adalah bahwa masa kampanye itu selama ini selalu berimpitan dan berbarengan dengan masa penyediaan logistik dan distribusi logistik pemilu gitu. Karena basically penyelenggaraan masa kampanye itu dan penyelenggaraan tahapan penyediaan logistik itu basicnya adalah daftar pemilih tetap, termasuk nanti ada daftar calonnya kan, daftar calon tetap dan seterusnya gitu. Nah, karena itu kami juga sekarang sedang menjajaki berbagai macam terobosan regulasi ya, terutama terkait dengan penyederhanaan regulasi terkait dengan penyediaan barang dan jasa logistik pemilu tahun 2024. Nah, yang kedua kami juga merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum agar melakukan exercisement terkait dengan proses pencetakannya yang tidak hanya terpusat pada satu titik, misalnya di Jakarta gitu, sehingga distribusinya menjadi lebih mudah. Dan dekat dengan lokasi titik. Dekat dengan lokasi, lebih mudah, lebih murah, lebih cepat. Baik, saya akan langsung tanya ke Bu Betty. Bu Betty, menanggapi yang disampaikan oleh Bang Rifki tadi, sebaiknya di era digitalisasi ini 75 hari sudah cukup. Ada alasan khusus dari KPU kenapa tetap memilih 90 hari? Jadi Undang-Undang 7 tahun 2017 itu mendefinisikan begini Mbak, masa kampanye itu dimulai 3 hari sejak ditetapkannya daftar calon tetap, berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, dan ini sangat beririsan dengan tahapan produksi, distribusi, dan pengelolaan logistik pemilu. Nah, kalau jadi sebenarnya pada dasarnya kami penyelenggara pemilu 75, 90, 120, dan 3 hari seperti sebagaimana sebelum-sebelumnya dengan berbagai pertimbangan tidak menjadi soal kalau ini tidak mengganggu proses ketersediaan logistik. Ini juga bukan hanya terkait dengan logistik, tapi kalau ada masa di mana masa sengketa pencalonan untuk DPR, DPRD, dan Presiden Wakil Presiden. Jadi masa-masa ini kemudian diatur dan undang-undangnya masih hidup gitu ya, masih berlaku. Sehingga tentu ini menjadi pertimbangan KPU dan kami sudah melakukan exercise, tadi bahasanya Pak Rifki sudah disimulasi. Kalau 75 hari harus ada prasyarat yang harus dipenuhi. Karena tentu kita pengen sukses pemilu, tapi sukses juga dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya. Jangan sampai nanti soal hukum karena proses pengadaannya. Kalau bicara terkait dengan proses yang sekarang, misalnya pengadaan elektronik itu 1 bulan diumumkan, kalau gagal lelang ada 1 bulan kemudian juga. Maka kan harus juga dipertimbangkan, ada masa produksinya, ada masa sortir, lipat, distribusi, karena wilayah kita kan kepulauan, sehingga dihitunglah oleh KPU. Kalau jadi 90 hari PR distribusi surat suara ini ya, ada prasyarat yang harus dipenuhi, ada prasyarat A, B, C, D, dan ini sudah disimulasikan. Kemudian nanti kita pilih, kita cari solusinya sama-sama, karena tidak hanya berdiri pada kesanggupan KPU, tapi juga Bawaslu, Mahkamah Agung, LKPP dan seterusnya nanti jadi ada prasyarat yang harus dipenuhi, Mbak. Oke, saya ingin minta pendapat Mas Hero, seperti apa tanggapan Anda terkait polemik ini 75 dan 90 hari masa kampanye?
Pertama, misalnya kalau kita pakai cara pandang peserta pemilu, seperti yang diungkapkan Bang Rizky tadi, tentunya dengan semakin sedikitnya waktu kampanye, tentunya ini akan jauh lebih efisien ongkos-ongkos dana kampanye yang kemudian dikeluarkan oleh partai politik, calon anggota legislatif, termasuk calon presiden, seperti itu ya. Karena semakin lama masa kampanye, tentunya saya kira akan berdampak terhadap dana kampanye yang kemudian dikeluarkan oleh para peserta pemilu. Ini dari sudut pandang peserta pemilu. Dari sudut pandang pemilih, nah ini mungkin menjadi satu PR utama begitu ya. Para pemilih kita ini kan perlu kemudian mengetahui siapa calonnya, siapa partainya, dan kemudian platformnya itu seperti apa, program yang ditawarkan itu seperti apa. Nah ini juga perlu dipertimbangkan ketika masa kampanye dipersempit atau diperpendek, nah maka kerja-kerja partai politik, kerja-kerja kandidat itu harus lebih ekstra kemudian untuk mensosialisasikan diri, berkampanye kepada para pemilih kita agar kemudian pemilih mengetahui apa yang kemudian ditawarkan, program kebijakan apa yang kemudian ditawarkan, termasuk platform kepartaian yang ditawarkan, nah, dengan masa waktu yang jauh lebih sedikit. Nah, di sisi lain dari perspektif penyelenggara pemilu, seperti yang diungkapkan oleh Bu Betty tadi, ada concern soal distribusi logistik di dalamnya. Nah, tadi Bang Rizky juga mengusulkan gitu ya, agar kemudian proses produksi logistik ini tidak tersentral tetapi tersebar. Sepengetahuan saya sebetulnya di pemilu-pemilu sebelumnya pun sudah tersebar begitu ya Bu Betty, distribusi proses produksi logistik ini. Tetapi kan yang menjadi persoalan kemudian seingat saya KPU sejak periode sebelumnya itu sudah memikirkan beberapa inovasi agar kemudian distribusi logistik dan juga bentuk-bentuk administrasi kepemiluan ini tidak terlalu banyak, seperti penyederhanaan surat suara, termasuk penyederhanaan dokumen-dokumen penghitungan dan juga rekapitulasi suara, yang artinya ini akan jauh lebih mudah. Tetapi di sisi lain memang kita tidak bisa menyamakan proses distribusi logistik itu layaknya di Jawa ataupun di kota-kota besar seperti itu ya. Ada tantangan cuaca. Mas Hero, ada jalan tengah tidak sih atau saran begitu terkait dua polemik ini? Ya, saya kira jalan tengahnya selain melakukan exercise simulasi tadi, seperti itu ya, yang kemudian sudah dilakukan oleh KPU ataupun Komisi 2, nah hal lain memang inovasi-inovasi yang kemudian dilakukan oleh KPU dari segi penyederhanaan administrasi kepemiluan itu menjadi salah satu aspek penting, agar satu, mengurangi keterlambatan distribusi logistik. Kedua, belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, kan sudah ada pemetaan, saya yakin KPU sudah memiliki pemetaan terhadap distribusi logistik kita, bagaimana daerah-daerah yang selalu terlambat dalam proses distribusi logistiknya. Artinya memang perlu ada intervensi lebih jauh di sana, apakah waktu distribusinya jauh lebih panjang dibandingkan dengan distribusi daerah-daerah lainnya. Nah, hal-hal ini kan sebetulnya menjadi hal yang periodik yang biasa dilakukan oleh KPU dan penyelenggara pemilu kita gitu loh. Nah, artinya dengan harapan agar di pemilu 2024 nanti dengan ada mapping dan identifikasi ini, distribusi logistik pun tidak terlambat. Di sisi lain misalnya tadi tujuan utama untuk penyederhanaan waktu kampanye pun bisa berjalan, dan ada efisiensi dari segi ongkos politik yang dikeluarkan oleh para peserta pemilu, tapi di sisi lain proses distribusi logistik dan juga kemudian para pemilih kita bisa mengetahui para pesertanya bisa dengan baik, informasinya diterima dengan baik. Bang Rifki, ternyata ada kendala undang-undang yang menyebutkan masa 3 hari itu ya yang tadi dipermasalahkan oleh Bu Betty. Apakah ada kemudahan atau jalan tengah terkait kita bisa merevisi sedikit tentang undang-undang tersebut, atau seperti apa mekanisme yang harus dilakukan? Iya, seluruh hambatan yang disampaikan oleh KPU ya, yang tentu tidak bisa diselesaikan oleh KPU sendiri, itu dalam konsinyering sudah kami sampaikan untuk menjadi bagian dari gotong royong kita dalam rangka mencari solusi untuk menyelenggarakan pemilu 2024 sebagai legacy bagi kerja-kerja kita semua, termasuk Komisi 2 DPR RI. Jadi saya kira kami semua sekarang sudah memiliki proposal penyelesaian persoalan-persoalan tersebut. Tentu DPR bukan hanya bisa memiliki sikap, tapi juga tentu kami memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai apa tadi yang disebutkan oleh Bu Betty dan Pak Heroik untuk kita selesaikan hambatan-hambatan itu. Misalnya soal logistik ya. Kita mendorong pemerintah agar kemudian segera melakukan revisi terhadap
impres terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang khusus terkait dengan kepemiluan, yang lebih mudah, yang lebih efisien, ya, yang tentu memiliki kepastian hukum. Karena kawan-kawan KPU juga punya traumatik ya terkait dengan persoalan ini, karena dalam beberapa periode yang lalu misalnya ada sedikit persoalan terkait dengan persoalan pengadaan barang dan jasa di KPU. Kami juga tentu tidak ingin membiarkan KPU sendirian bekerja tanpa melakukan proteksi hukum. Nah, hal-hal itu insya Allah akan mendapatkan garansi dari DPR melalui Komisi 2 karena semua fraksi dalam konsinyering memiliki pandangan yang sama untuk kita menyelesaikan persoalan ini. April. Baik. Saya kembali ke Bu Betty. Bu Betty, ternyata masih banyak PR begitu yang harus diselesaikan dalam persiapan jelang pemilu serentak di tahun 2024. Tadi yang disampaikan oleh Mas Heru dan juga Bang Rifki, apakah saat ini sudah digodok oleh KPU untuk bisa mempersiapkannya sehingga tidak ada hal-hal yang terjadi ke depan, juga terkait sengketa pemilu yang seringkali terjadi? Simulasi sudah kami lakukan dengan request dari ketika konsinyering begitu ya. Mudah-mudahan ini jadi intinya begini Mbak, KPU itu pasti siap jika prasyarat-prasyarat apakah mau 90 hari, 75 hari itu prasyaratnya juga siap, dan semua detail sudah kami sampaikan di rapat konsinyering terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan kerjasama. Sekali lagi KPU bukan penentu sendiri karena dalam undang-undang juga ada institusi lain yang memiliki kewenangan. Oke, baik, jadi intinya KPU akan bekerja maksimal untuk bisa mempersiapkan pemilu 2024 ini dengan baik dan lancar tentunya, karena memang yang kita ketahui bersama bagaimana pemilu ini dilakukan untuk bisa membangun kembali negara kita lebih baik dan lebih maju lagi. Kita doakan bersama agar berjalan dengan lancar. Bang Rifki, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang sama kami. Juga Bu Betty, terima kasih banyak. Halo, ya. Kami tunggu ini bagaimana nanti RDP-nya, hasil RDP di tanggal 30 Mei. Mungkin kita bisa bincang lagi di sini di MNC News Now. Terima kasih juga untuk Mas Heru sudah bergabung bersama kami di MNC News. Terima kasih. Salam sehat selalu, Bapak dan Ibu, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Baik, pemirsa, Presiden Joko Widodo melemparkan kode mengenai sosok capres yang akan didukungnya pada Pilpres 2024 nanti. Dari sejumlah nama yang mencuat, nama Ganjar Erik berpeluang meraih suara tertinggi dibandingkan kandidat lain. Meski Pilpres 2024 masih jauh, sejumlah pihak mulai mendeklarasikan dukungan kepada sejumlah tokoh. Terbaru, relawan Benteng Ganjar Indonesia mendukung Gubernur Jawa Tengah sebagai calon presiden di 2024. Seiring dengan memanasnya isu pencapresan ini, Presiden Joko Widodo juga ikut berkomentar. Jokowi meminta tak usah terburu-buru menentukan dukungan. Namun di sisi lain, Jokowi dianggap melempar sebuah kode soal sosok salah satu capres yang dijagokannya saat menghadiri Rakernas 5 Projo di Magelang 21 Mei lalu. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa ini kelihatannya. Diketahui Rakernas 5 Projo dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, dan Bupati Magelang serta anggota One Team Press. Berdasarkan lembaga survei indikator, nama Ganjar Pranowo menjadi calon yang memiliki elektabilitas tertinggi, yakni 27,6%, kemudian disusul Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sementara Erick Thohir dipilih 2,4% responden. Lembaga survei indikator juga mensimulasikan pasangan calon presiden dan wakil presiden di 2024. Hasilnya, pasangan Ganjar Erik meraih elektabilitas 32,2%. Begitupun dengan hasil survei Carta Politika, pasangan calon Ganjar Erik juga mengalahkan pasangan Anies Ahaye dan Prabowo Puan. Ganjar Erik dipilih oleh 33,9 responden, sementara Anies Ahaye 26,2%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di MNC News Now.